Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak betul ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat. Niki kan kita ini peringatan Isra wal Mi'raj. Peringat Isra wal Mi'raj ini saya tegaskan lagi. Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat atas Kanjeng Nabi. Gila begitu. Berarti kita nggak boleh Pak mengingkarinya. Orang yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya, yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga bisa kafir. Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan menukil manidda'a annahu urija ila sama'i kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa Mi'raj ke langit, maka telah kafirlah ia. Hati-hati itu, ngaku-ngaku bisa Mi'raj. Dan ini bukan katanya Pak, bukan kata orang. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah, ada kitabnya. Dan itu kitab standar dari karangan Ba'alwi. Ba'alwi ngarang kitab. Itu kitab yang diajarkan standar untuk anak-anak mereka dan untuk muhibbin-muhibbinnya. Sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu ngaku 27 kali, sekali waktu mengatakan 70 kali dalam satu malam. 70 kali dalam satu malam. Hebat betul manusia. Lalu kita terpukau dengan cerita khurafat ini. Hati-hati. Nek panjenengan meyakininya bisa kafir ini. Jangan macam-macam. Itu mukjizat yang hanya berlaku buat Kanjeng Nabi. Saya sampaikan kepada semua yang ngurus NU. Jangan sampai pengurus malah jadi urusan. Kalau sampean hanya memanfaatkan NU untuk cari hidup, sampean memanfaatkan NU untuk jadi menteri, sampean sedoyo gabung di NU karena pengen nyalon ini nyalon itu, karena ingin mendapatkan privilege. Ingat, NU ini organisasi terbesar, jadi privilege-nya luar biasa. Ber-NU hanya karena ingin mendapatkan privilege, hati-hati. Kualat kalih Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul akan didahului ada sekelompok orang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Sudah ada nggak zaman sekarang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Ini tanda-tanda. Tsumma fitnatu sarra. Niki hadis Sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu. Nanti muncul fitnah di zaman kelapangan, di zaman kemerdekaan. Ya zaman sekarang ini. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah yang keluarnya dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku sayyid, ngaku-ngaku syarif. Yaz'umu annahu minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, walaisa minni, padahal dia bukan keturunan. Ini kurang apa nih Pak? Dia ngaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata keturunanku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Wa yusahar bihi, viralkan. Makanya Mbah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas buntet saking buntet Cirebon, Mbah Yai Marzuki Mustamar, Mbah Yai Profesor Dr. Said Akil Sirot, Yai kasepuhan kita Bapak Ibu yang menyiarkan kemana-mana Habib-Habib ini bukan anak cucu Nabi. Itu bukan gibah, senes gibah loh Pak. Itu bukan gibah. Itu tugas wa yusahar bihi, wajib memviralkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, harus kita viralkan kalau mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tanda akhir zaman. Imam Mahdi akan segera muncul. Banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukronillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah
Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di channel Prima Shermania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya pada kali ini? Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-temanku berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan acara pengajian akbar dalam rangka memperingati Harlah NU yang ke-102 tahun Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan peresmian Masjid Jami Baitur Rahman NU. Yang pada kesempatan kali ini yang akan diisi oleh beliau Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim Hasan dari Bandar Lampung. Beliau adalah pimpinan wilayah perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung dan sekaligus beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah Jati Agung Lampung Selatan. Dan acara ini yang berlokasikan di Masjid Baitur Rahman, Desa Marga Baru, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, untuk bersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim Hasan sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan videonya sampai habis, jangan skip, dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat Pak Camat atau yang mewakili, kemudian Bapak Kapolsek atau yang mewakili, jajaran Babin Kamtibmas di desa-desa setempat, selanjutnya Bapak Kepala Desa yang ganteng, yang manis, senyumnya yang buat manis. Senyum Pak Kades ini senyum idola para janda. Banyak janda di sini. Oh, pas nian. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi, Ketua Dewan Tanfiziyah PCNU Kabupaten Musirawas, Bapak Kiai Usman Syafi'i. Selanjutnya yang kami ta'zimi, Yai Fatani, poro yai, poro masayikh. Saya ndak hafal semuanya, terutama yang di sebelah kanan saya, dan
Hidayat yang sudah pernah mujahadah safar jalan kaki saking Musirawas sampai ke Istana Negara nggih. Subhanallah. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak Haji Banu Andayani. Pak Haji Banu Andayani istrinya berapa? Satu ya. Tak kira kalau orang sugih istrinya banyak gitu. Saya tadi malam sampai di kediaman beliau setengah 2 malam dini hari. Kemudian istirahat dan sungguh nyaman istirahat di kediaman beliau. Dan beliau menjamu dengan baik beserta istri dan keluarga. Kita doakan Pak Haji Banu Andayani beserta istri dan anak keturunannya berkah dunia sampai akhiratnya, memiliki keturunan yang solih dan solihah semua, keturunan yang manfaat kehidupan dunia dan mengangkat derajat di akhirat nantinya. Allahumma amin. Selanjutnya para yai, para masayikh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, aparat lingkungan setempat, kepala desa dari desa tetangga, bapak kepala dusun dan ketua-ketua RT. Kemudian yang berikutnya pengurus MWCNU setempat, kecamatannya apa namanya Kang? Muara Lakitan G. Pengurus MWCNU Muara Lakitan baik jajaran Suriah maupun Tanfiziah. Berikut juga pengurus ranting NU baik jajaran Suriah maupun Tanfiziah. Begitu juga keluarga besar Nahdlatul Ulama KBNU yang hadir pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu muslimat baik dari PC maupun PAC hingga ke ranting, sahabat Ansor Banser, termasuk juga Fatayat, Ibnu dan IPPNU, hadirin wal hadirat semua yang hadir, jamaah pengajian 3 in 1. Yang pertama Harlah NU, yang kedua peringatan Isra wal Mi'raj, dan yang ketiga peresmian masjid. Halo. Di awal hendak saya sampaikan Bapak Ibu, beribu-ribu maaf. Saya ulangi, beribu-ribu maaf saking Sayyidina Al-Kiram Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Berhubung beliau ada tugas negara, dipanggil Istana Negara yang sama sekali tak bisa ditinggal. Ini tugas negara penting atas beberapa peristiwa yang juga viral di media pemberitaan. Jadi beliau dengan berat hati 2 hari yang lalu menyampaikan kepada panitia tidak bisa hadir hari ini. Maka saya diminta oleh beliau, bukan diminta oleh beliau, dirampok oleh dan Hidayat untuk menggantikan beliau. Jadi ini dengan sangat berat hati Bapak Ibu, yang awalnya saya ngawal Yai Imad untuk ngaji bersama kita di sini, justru hari ini saya harus duduk di kursi ini dalam rangka menggantikan tugas beliau. Tentunya ibarat pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Ini tergantung akarnya akar apa dulu. Dan tidak mesti akar itu bisa merepresentasikan rotan. Jadi harap dimaklumnya.
Kita doakan Abuya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, dan nanti bisa rawuh kembali ke Musirawas di bulan April bersama Kiai Haji Muhammad Abbas Biliyaksi saking Buntet Cirebon. Mudah-mudahan agenda bulan April nanti tidak ada halangan, sekaligus pelantikan PWI Laskar Sabillah Kabupaten Musirawas. Nah kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak kula Pak Komring, mama kula Ogan Komering Ulu, saking Batu Raja, ya sama Sumselnya sama-sama Sumatera Selatan. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paing Paiman. Nek Legi Legiman. Pon-poniman. Sakjane orang Sumatera itu kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Ya Pak ya? Aduh tidak wong Sumatera Pak. Kalau lahir bulan Sapar namanya Saparudin. Saya begitu mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkep maling ayam. Gak jadi namanya Saparudin, maka dikasih nama Suparman. Suparman niku Bu, kalau di Amerika bisa terbang. Ya Superman itu kan logat Amerika. Cuman apa bedanya Suparman kali Superman? Kalau Superman celananya di luar, tapi kalau Suparman celananya nyumput di dalam. Itulah perbedaannya. Saya tinggal di Bandar Lampung, ibu kota provinsi Lampung. Pesantren kita namanya Ma'had Rahmatil Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah. Konsentrasinya salafiyah kitabiah, ngaji kitab, ngaji alat, dan hifzul Quran atau tahfizul Quran, dengan sanad Qurannya langsung dari Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Selanjutnya kula ten NU 2 periode ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU PWNU Provinsi Lampung. Dan saat niki kula masuk dalam formatur pembentukan Idarah Wusto Jatman Provinsi Lampung. Kalau istri baru 1, anak baru 2. Ini bagusnya nambah istri apa nambah anak bagusnya? Oh. Yang di sana nambah anak, di sini nambah istri. Saya bingung mau ikut saran yang mana. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu segala urusan kita lancar. Mudah-mudahan walaupun sebagai pengganti pada kesempatan kali ini panjenengan tidak kecewa, kemudian dan Hidayat juga tidak kecewa, PCNU juga tidak kecewa, Pak Haji Banu Andayani juga tidak kecewa, kita semua tidak kecewa. Mari kita luruskan niat datang ke sini untuk ngaji. Karena mengapa nyimak ngaji ini pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Sedangkan ini di bulan Sa'ban. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya akan dibalas 10 kali ganjaran semisalnya. Wa fi Rajab bisab'in, khusus pada bulan Rajab kemarin pahalanya jadi 70 kali lipatnya. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, sekarang bulan Sya'ban, bulan Ruah, pahalanya menjadi 700 kali lipat. Halo, 700 kali 1000 berapa? Berapa Bu? Oh 7000. 700.000 nggih.
Berarti ngaji kita sekarang mendengarkan Pak Parman ceramah pahalanya lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Nyambung gak nyambung, mudeng ora mudeng, reti ora reti, masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Sampai rumah bapak-bapak nanya, mak ngaji apa tadi? Apa ya? Barangkali lupa semua dengan yang disampaikan, tapi pahalanya lebih baik daripada 700.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita mendapatkannya. Allahumma amin. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, pada malam itu didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku numpak buraq kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di mana, Bu? Muara Lakitan, hutan Palestina nggih. Sampai Nabi di Palestina, thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk masjid kata Nabi salat 2 rakaat. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu Isra dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Nabi masuk masjid salat 2 rakaat, thumma kharajtu, kemudian aku keluar kata Nabi, faja'ani Jibril, kemudian mendatangi aku malaikat Jibril. Jadi ceritanya Nabi sampai ke masjid salat 2 rakaat. Salatnya sendirian, Pak. Begitu Nabi salam kaget, ternyata di belakang penuh makmum. Malaikat menemani Nabi sholat. Ini di masjid kita kalau subuh penuh, Pak, penuh sama nyamuk. Nyamuknya mubeng-mubeng kemana-mana. Kadang-kadang kita juga heran Bapak Ibu, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia juga makmumnya tok dewean kiambaan. Makanya ada cerita Pak, Mbah Slamet muadzin kampung, enten Mbah Slamet? Mbah Slamet muadzin kampung, azan jam 11 malam. Ribut orang kampung, Mbah Slamet wis edan. Mosok jam 11 malam azan. Mbah Slamet diteriakin, "Wah! Sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan?" Kata Mbah Slamet, mau pas isaan sudah tak azani. Sampean gak ada yang datang. Ini jam 11 malam diazani kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Usul Pak kalih muadzin, masjid ini kan peresmian masjid nih kita. Kalau masjidnya sepi azan jam 12 malam, paling Pak RT datang bawa pentungan. Kadang-kadang ngapunten nggih, yang pinter-pinter nggak pernah nongol ke masjid, ya Pak ya. Yang ke masjid yang geblek-geblek. Maka pas subuhan terpaksa Mbah Slamet lagi yang jadi imam. Karena ustadznya nggak ada yang nongol ke masjid. Dorong-dorongan. Kata makmum, Mbah sampean sing imam Mbah. Kata Mbah Slamet, aku nggak apal kunut. Udah Mbah nggak kunutan ndak apa-apa. Yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Slamet. Langsung masuk pengimaman Mbak. Rakaat pertama lancar, bacaan Fatihah kalih kulhu al-ikhlas. Begitu masuk rakaat yang kedua, bar Fatihah Mbah Slamet meneng. Enggak membaca suratan Pak. Makmum di belakang ngasih kode.
Mbah Slamet sek meneng. Tambah rame yang ahem-ahem, Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki imame geblek, makmume tambah geblek. Karena yang pinter-pinter nggak nongol ke masjid. Boleh kita bikin masjid megah, tapi makmurkan masjid, itu yang terpenting. Bangunnya gampang, memakmurkannya yang jadi tantangan. Walaupun saya sumbang saran kepada masyarakat sekitar, masjidnya sudah bagus, nggak perlu lagi dibongkar pasang. Wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyampaikan bahwasanya sesuap nasi yang diberikan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid, bongkar pasang masjid. Lihat kalau ada tetangga masjid yang kesusahan. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Tepuk tangan kalau cocok. Tuh sing sugih-sugih rungokno. Berhentilah dulu umroh saban tahun saban bulan itu. Masih banyak yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Apalagi wayahnya ini beras mahal. Iyalah kalau di sini petani sawit sugih-sugih semua. Amin. Penting kepedulian kita kepada sesama. Masjid sudah bagus, tinggal makmurkan. Dan kita tingkatkan kepedulian kita kepada sesama. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjut. Setelah minum susu Nabi kita, saya ulangi. Setelah sholat 2 rakaat Nabi kita, thumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid, kata beliau. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min khamrin, menyodorkan secawan khamar, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Nabi disuruh milih susu atau khamar. Ngerti khamar bu? Khamar niku tuak. Kalau kata orang Jawa apa pak? Susu gendruwo. Ditawarkan kepada Nabi khamar dan susu. Waktu itu kalau Nabi minum khamar tidak dosa. Lu ngapa nggak dosa? Karena khamar belum haram. Nabi itu Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Sedangkan khamar diharamkan 3 tahun setelah hijrah. Berarti 4 tahun jaraknya. Jadi andai kata Nabi minumnya khamar enggak dosa. Karena belum haram. Dulu ya Pak, dulu. Jangan salah kupingnya ngedenger. Dulu. Nabi disuruh milih susu atau khamar. Fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat sekali Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihan kamu pilihan yang benar. Lo Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum khamar itu pertanda alamat umatmu bakal teler semua. Wong Nabi jelas-jelas minum susu Pak. Zaman sekarang masih ada yang teler, ya Pak ya? Opo meneh wayahi organ tunggal. Kan sudah jelas himbauan Pak Babin Pak, himbauan Pak Kapolsek, himbauan Pak Kades, kalau pakai hiburan organ tunggal maksimal pukul 18.00. Yang kondangan sampainya malam dah apa-apa wong niatnya kondangan, gitu benggih. Tapi hindari yang berlebih-lebihan karena di situ ada minuman keras. Apalagi tuan rumah harus traktir berkerak-kerak minuman keras. Nabi sudah jelas-jelas minum susu yang mabok masih banyak.
Apatah lagi kalau Nabi minumnya khamr, Pak. Jangan-jangan pengajian begini sambil nuak nih kita. Minumnya bukan lagi larutan cap kaki 3, tuak yang di sini nih. Umpami Nabi minumnya dulu khamr, untung Nabi minumnya susu. Tapi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Pilih susu atau khamr itu pilihan. Setiap pilihan ada akibatnya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Gitu begitu. Walaupun enak milihnya, milih tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Persis kayak nyanyian zaman dulu. Madu. Nyaut aja emak-emak nih. Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Bu, panjenengan kalau disuruh milih, milih di madu nopo di racun? Coba, tak ulang soalnya, itu soalnya kurang terang. Biar ibu-ibu enak milihnya begini. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Milih susu nopo khamr? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Panjenengan milih di madu nopo di racun? Ini orang direkam Pak Kades biar kelihatan yang ngomongnya apa. Tak ulang ya soalnya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Panjenengan milih susu nopo khamr? Susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu nopo di racun? Ada yang diracun ya Pak. Ada yang milih diracun Pak. Mapas. Luar biasa. Oh itu pertanyaannya yang salah. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Hidup ini selama kita masih bisa milih enak. Karena hidup merupakan pilihan. Enak. Kayak pilkada masih ada pilihan enak. Tapi ngomong-ngomong kalau pilkada, pilek, pilpres itu, saya heran sama emak-emak nih lah. Terutama yang di Lampung. Kalau di sini mah enggak heran saya. Emak-emak kalau di Lampung itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari masih monyong. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Ini masalah ini Pak. Dikasih suami 100.000 sehari masih monyong. Tapi dikasih caleg atau calon bupati atau calon gubernur 100.000 untuk 5 tahun langsung nyengir. Jadi jangan harap kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan lebih baik kalau begini cara kita. Jadi balik lagi, selama kita masih bisa milih enak. Tapi ingat, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang repot itu begini Bapak Ibu, kalau talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Susu campur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Ibarat air campur bensin. Air kalau dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Nggak ada benernya itu. Walaupun yang lebih parah lagi bukan talbis, tapi yang paling parah itu Pak, talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Penampilan menipu. Kalau kata wong Palembang, waluyo. Ngapunten, Pak Waluyo mana ya? Ada ya Pak? Maaf ini maaf. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Itu waluyo akronim ala Palembangan. Nek waluyo Jawi ya waluyo tenanan. Nah ini masalah Pak. Penampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Matilah Wayan Mirna Solihin. Katanya diracun sama Jessica Kumala Wongso.
Saya aja nggak yakin Pak Polisi kalau Jessica yang ngeracun Mirna. Makanya pada akhirnya kemudian walaupun divonis 20 tahun penjara, nggak lama keluar dia. Tapi entah benar atau tidak tentang peristiwa racun sianida Bapak Ibu, yang jelas Indonesia geger, dunia internasional geger gara-gara es kopi Vietnam, Wayan Mirna Solihin dan Jessica Kumala Wongso. Ini pelajaran buat kita semua. Kita sedang memasuki babak baru. Tak ulangi, kita sedang memasuki babak baru, masuk ke fase zaman kamuflase. Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya belis, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya islami tapi tukang provokasi. Saya prihatin betul Pak, panggung-panggung dakwah jelang 2019 hingga kekinian menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubuhu khairam min amalih, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak betul ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat. Niki kan kita ini peringatan Isra wal Mi'raj. Peringat Isra wal Mi'raj ini saya tegaskan lagi, Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat atas Kanjeng Nabi. Gitu begitu. Berarti kita nggak boleh Pak mengingkarinya. Orang yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya, yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga bisa kafir. Saya heran ada orang yang bernama Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, ngaku-ngaku bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali. Nah, ini bayangkan Pak, kita taken for granted. Ini bahasa apa ini Bu? Kita terima mentah-mentah, tanpa kritik, tanpa resistensi, kita percaya saja. Padahal itu bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati. Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan, menukil, manidda'a annahu urija ila sama'i kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa mi'raj ke langit, maka telah kafirlah ia. Hati-hati itu, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Dan ini bukan katanya Pak, bukan kata orang. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah, ada kitabnya, dan itu kitab standar dari karangan Ba'alwi. Ba'alwi ngarang kitab. Itu kitab yang diajarkan standar untuk anak-anak mereka dan untuk muhibbin-muhibbinnya. Apa kalimatnya? Kata Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Imamul A'zam Fakihil Muqaddam. Halo? Kadang-kadang rodok serius enggak apa-apa ya. Sekali-kali ngaji rodok serius. Tak ulangi, Muhammad bin Ali Ba'alwi yang gelarnya Imamul A'zam Fakihil Muqaddam mengatakan, membuat pengakuan dalam suratnya kepada Syekh Sa'ad. Apa kata dia? Urijabi ila sidratil muntaha,
saya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 27 kali fi lailati wahidah, dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu ngaku 27 kali, sekali waktu mengatakan 70 kali dalam satu malam. 70 kali dalam satu malam. Hebat betul manusia. Lalu kita terpukau dengan cerita khurafat ini. Hati-hati, nek panjenengan meyakininya bisa kafir ini, jangan macam-macam. Itu mukjizat yang hanya berlaku buat kanjeng Nabi. Ada lagi tertulis dalam kitab, seorang ditanya, man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya Tuhannya, Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Habib Abdullah Al-Haddad. Itu diajarkan kepada para santri, Bapak Ibu. Ia mati kafir, Pak, jangan macem-macem. Berani nggak jenengan kalau mau mati ditanya malaikat, man robuka? Suparman Abdul Karim. Berani nggak? Man robuka? Kiai Usman Syafi'i. Berani nggak? Nggak berani kita, Pak. Ini cerita-cerita khurafat ini disebarkan. Bahkan ngapunten nggih, ada yang sampai diajarkan di pesantren. Hati-hati sekarang masukin anak ke pondok pesantren. Kita harus berhati-hati. Makanya masukkan anak ke pesantren yang jelas afiliasinya dan silsilah keilmuannya kepada Jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sekalian harlah NU yang ke-102. Siapa kita? Yang NU ya, kalau yang kader NU jenengan belum ikut PDPKP sebagian. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Oke. NU ini lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Artinya usia Jamiah Nahdlatul Ulama hari ini sudah 102 tahun berdasarkan kalender Qamariyah. Kemudian berdasarkan kalender Syamsiah, NU didirikan tanggal 31 Januari tahun 1926. Berarti usia Jamiah Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Syamsiah 99 tahun. Nanti 31 Januari 2026 genap 100 tahun berdasarkan kalender Syamsiah. Mengapa kita mesti ber-NU? Soalnya begini, Bapak Ibu. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan negara. Tidak ada negara kecuali adanya pemerintahan, dan tidak adanya pemerintahan kecuali untuk ditaati oleh rakyatnya. Halo, ini apa kalimat Umar ini sering dipakai kelompok NII, kelompok teroris bercita-cita mendirikan negara Islam. Padahal itu bukan maksudnya. Maksudnya apa? Nilai tertinggi dalam kehidupan kita ini sebagai syariat jalan hidup adalah al-Islam. Maka la islama illa bi jamaah. Islam ini akan terselenggara dengan baik dengan cara mengorganisir al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu Bapak Ibu institusi. Tak ulangi nggih. Al-jamaah niku institusi yang disepakati oleh semua tokoh-tokoh bangsa
untuk bersepakat mendirikan sebuah institusi dan tidak ada perselisihan. Itulah negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-Jamaah niku Pak bukan NU. NU itu firqah. NU firqah, Muhammadiyah firqah, MUI firqah. Maka saya sampaikan kepada kader-kader Nahdiyin hari ini, NU tidak boleh merasa ada di atas negara. Halo, harus paham ge? NU nggak boleh merasa ada di atas negara, apalagi NU membentur negara, nggak boleh sama sekali. Apalagi NU melawan pemerintah yang sah, nggak boleh sama sekali. Tapi NU itu posisinya pilar NKRI, pilarnya negara. Karena begini Bapak Ibu, nanti di akhir zaman banyak sekali firqah-firqah. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu firqah yang bakal selamat. Apa itu firqatun najiyah? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Maka ngapunten, orang mendirikan Islam jamaah, ngaku-ngaku kelompok paling selamat. Bukan itu Islam jamaah. Yang dimaksudkan al jamaah di sini adalah setia kepada negara. Itulah mengapa saya kulo kalih panjenengan sedoyo milih berjamiahnya kepada Nahdlatul Ulama. Apa alasan kita kok bergabungnya sama NU? Alasan yang pertama, karena NU menjaga negara, NU pilar NKRI. Tepuk tangan. Ini alasannya. Seandainya NU ini melawan negara, saya keluar dari NU. Seandainya NU ini melawan pemerintah yang sah, saya nggak mau ber-NU karena melanggar syariat. Tapi NU Bapak Ibu organisasi yang sudah sangat terbukti setia NKRI. Jumlah warga Nahdiyin hari ini 170 juta jiwa. Kalau nggak ada NU, miring negara Pak. Mengapa negara ini aman? Karena ada NU. Makanya orang kalau ingin merusak negara, kita rusak dulu NU-nya. Karena NU pilar. Kalau ingin merobohkan NKRI, patahkan dulu NU-nya. Maka kita ini KBNU, banom-banom NU, menjaga NU ini sama saja dengan menjaga NKRI. Makanya kita harus koheren Pak dengan NU dan pengurus NU. Tapi ngapunten nih, buat semua pengurus NU. Tapi bukan Pak Yai Usman, bukan ya. Kadang kita ini diperintah untuk koheren. Kita diperintah untuk koheren, tapi kita sebagai pengurus NU tidak inheren. Wah, ini bahasanya terlalu keren ini ya. Enggak apa-apa, ini yang nonton juga orang Jakarta nantinya. Nanti saya sederhanakan. Tak ulang ya. Kita ini kader-kader NU yang ngurus-ngurus NU di bawah ini diperintah wajib koheren, wajib sejalan dan satu komando dengan pimpinan. Tapi mbok yau pimpinan juga mestinya inheren, terikat secara nilai dengan keteladanan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jangan sampai kita ini dipaksa koheren tapi kelakuan pimpinan nggak cocok, malah bertolak belakang dengan akhlaknya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Makan hati Bapak Ibu, nggak ada benggih. Istri mah bisa aja berbakti sama suami, suami juga harus tanggung jawab. Tapi nggak ada benggih. Udah suaminya hidung belang mata keranjang, mana hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Bu, kalau punya laki model kayak gitu, jenengan berbakti sakit nggak Bu? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Persis Pak kita ngurus NU. Makanya struktural Nahdlatul Ulama harus inheren dengan nilai-nilai perjuangan dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ngapunten nih,
Soalnya begini Pak polisi, katanya polisi tenanan niku kompol ke bawah Pak. Tapi kalau sudah AKBP ke atas, itu jabatan politik itu. NU itu yang masih ikhlas banget. Niku MWC ke bawah. Pak Yai Usman takut dipecat soalnya ya. MWC ke bawah. Tapi kalau sudah PC ke atas politis Bapak Ibu. Iya Pak ya. Coba sekarang orang NU ini buat semua orang NU lah, bukan yang di Musyawarah. Semua se-Indonesia raya tercinta. Orang kalau sudah jadi ketua PCNU Bapak Ibu udah mikir mau nyalon bupati, mau nyalon wali kota. Kalau sudah PWNU yang dipikir apa? Nyalon gubernur. Enggak jadi calon, enggak jadi caleg, apa yang dilakukan kemudian? Jadi tim sukses. Begitu jadi tim sukses dapat duit 500 miliar di kantongnya dewek. Masalah ini Pak, masalah. Ini bukan di Musyawarah, di sono. Kalau saya nggak ngerti di Sumatera Selatan. Dah bagaimana warga-warga Nahdien ini ingin hormat sama pimpinannya, wong pimpinannya makan dewe. Ya Pak ya. Saya sampaikan kepada semua yang ngurus NU. Jangan sampai pengurus malah jadi urusan. Kalau sampean hanya memanfaatkan NU untuk cari hidup, sampean memanfaatkan NU untuk jadi menteri, sampean sedoyo gabung di NU karena pengen nyalon ini nyalon itu, karena ingin mendapatkan privilege. Ingat, NU ini organisasi terbesar, jadi privilege-nya luar biasa. Ber-NU hanya karena ingin mendapatkan privilege, hati-hati. Kualat kalih Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Hati-hati. Dewi ini ngurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan subangsaran juga kepada kita semua kader-kader NU. NU itu kekuatannya ada di pesantren. Jumlah pesantren NU itu 26.000. Halo? Halo? Ada 26.000 pesantren NU. Luar biasa. Organisasi keagamaan dengan jumlah massa terbanyak sedunia internasional NU. Jumlah pesantren terbanyak sedunia internasional NU. Yang melestarikan khazanah kajian kitab kuning. Orang-orang di Arab Pak, Arab, Mesir, Timur Tengah ngaku mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan santri-santri NU dalam hal ilmu alat. Tepuk tangan dulu. Tidak ada. Ini warisan apa? Warisan Mbah Hasyim Asy'ari. Karena agama tidak diwariskan kepada penguasa. Makanya jangan nemen-nemen amat ngejar kekuasaan itu. Apalagi sampai menghalalkan segala cara. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya. Walaupun orang Islam ini jadi pejabat, saya ulangi. Walaupun orang Islam, orang NU jadi pejabat semua, Islam dan NU belum tentu terjaga. Walaupun orang Islam, orang NU ini sugih semua, Islam dan NU belum tentu terjaga. Tapi kalau orang Islam dan orang NU berilmu, alim Bapak Ibu, maka Islam dan NU pasti akan terus terjaga. Wa annal ulama'a warathatul anbiya, karena sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Islam bukan agama kekuasaan, bukan juga agama komersil, tapi Islam adalah agama ilmu. Makanya panjenengan sedoyo yang nitipkan anak ke pondok pesantren, termasuk orang yang sedang berjuang menjaga agama, menjaga Islam, dan menjaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami naik, kata Nabi, ke langit dunia. Fastaftah Jibril, Jibril minta dibukakan pintu. Fafutih alana fa idza ana bi Adam alaihi salam. Farhaba bi wa da'an li bi khair. Dibukakan pintu langit yang pertama, Jibril minta dibukakan pintu. Begitu dibukakan, aku berjumpa dengan Nabi Adam, kata Nabi. Adam menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan, begitupun di kirinya. Man haula ya Jibril. Mereka itu siapa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad.
Yang sebelah kanan Nabi Adam itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya ada satu sesi Bapak Ibu. Ngapunten. Itu kipasnya dibagi ke sini juga. Ternyata saya sudah kepanasan sekarang. Tadi tasik masuk angin. Nah, ini harus kena dikit-dikit. Muter begitu lagi. Halo. Lanjutkan. Mau tanggung jauh-jauh dari Lampung. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Dalam proses peristiwa Mi'raj, Nabi diajak kunjung ke surga, diajak kunjung ke neraka. At-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi, aku lihat di dalam surga itu kebanyakan penghuninya orang fakir, orang miskin, orang melarat. Makanya jenengan yang melarat-melarat, rumah gede geribik, itu aja bocor. Orang melarat masuk surganya duluan kalau sholat. Tapi kalau enggak sholat, bablas ke neraka malah. Cuman begini Bapak Ibu, saya tanya jenengan. Jenengan kalau suruh milih sugih nopo melarat? Milih kaya apa miskin? Ya kaya lah. Cuman Nabi Pak yang doa minta miskin. Kalau kita mah enggak. Kita mah pengen hidupnya sugih. Cuman saya ingin sampaikan kalian jenengan. Kalau urusan kaya miskin itu bagian. Kalau urusan jumlah harta itu bagian masing-masing orang gak sama. Tapi yang terpenting dalam hidup ini jangan bermental miskin. Karena kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang katanya kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kelihatan miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita kaya harta lan kaya rasa. Halo. Ciri orang yang bermental kaya. Ingat, jangan bermental miskin tapi kita wajib bermental kaya. Ciri orang bermental kaya, satu, tidak pernah terobsesi dengan punya orang. Halo. Hidup paling sengsara itu Bapak Ibu kalau mengenin punya tetangga. Laki-laki yang paling sengsara itu kalau bapak-bapak kepengen sama bini tetangga. Ya Pak ya. Rumput tetangga lebih hijau. Ingat bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah. Dibaca orang, jangan macam-macam Pak. Ibu-ibu sengsoro Bu, kalau kepengen sama perabotan tetangga sengsoro. Apalagi campur panas-panasan Pak, tonggone ganti mobil, Bapak kapan panas? Pak tonggone ganti motor, Bapak kapan? Pak tonggone ganti istri, Bapak kapan? Tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli carat mencret. Susah Bapak Ibu. Makanya orang kaya nggak kepengen sama punya orang, syukuri yang punyanya dewek. Satu ya. Dua, ciri orang yang bermental kaya itu tidak flexing. Apa itu flexing? Tidak pamer. Sugih ya sugih awakmu dewe, tapi yo jangan pamer. Ya Pak ya. Ada artis Pak beli tas harganya 1 miliar. Isi tasnya cuma minyak telon. Paling banter iPhone dalam tasnya itu. Ada artis beli bathtub, tahu bathtub nggak Bu? Bak mandi harganya 3 miliar.
Ya buat apalah, cuman bak mandi aja 3 miliar. Kita mah tinggal berangkat ke pasar 200.000 dapat gede banget, mereknya anti pecah. Ya cukup kan. Cuman soalnya memang begini, duit dia, yang sugih juga dia, mau beli apa saja ya terserah dia. Cuman Mbok Yau jangan pamer. Pamernya yang nggak boleh. Kalau kata Imam Ali, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang sedang lapar. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ya bayar. Karena pamer itu menyakitkan soalnya. 2. Yang ketiga, ciri orang yang bermental kaya itu Bapak Ibu, ndak lihat ke atas tapi lihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang hidupnya jauh di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Sengsara hidup, apalagi kita ini kan masyarakat berbasis tran. Sudah pernah susah gitu Bang. Ya sekarang kan Pak Banuhan Andayani, lihat sugihnya kan sekarang. Susahnya kan dulu masa lalu Bapak Ibu. Makanya saya ingat pesan ibu saya, cuman ibu saya nggak bisa bahasa Indonesia, lancarnya malah bahasa Inggris ibu saya itu. Kata ibu saya, Pak, halah kinai aban dipucok, tundoi saja bayi keting. Ini kita terjemahkan dulu ya. Ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, tentu batu-batu raja. Halah kinai aban dipucok, jangan lihat awan di atas. Jangan ngedongak kalau hidup. Tundoi saja bayi keting, lihat jempol kaki, ingat asal nah. Ame dihisarelah lama dihisare. Ame dihisusah miskin lah lama dihisusah. Nek dewe melarat nak, wis ket biyen yo melarat nak. Enggak tumben jadi orang melarat. Kalau kita susah nak, dari dulu kita memang susah, enggak heran jadi orang susah. Jangan lihat ke atas, syukur yang punya kita, subhanallah. Itu pesan luar biasa. Hidup tidak akan kesusu kita Bapak Ibu kalau begitu caranya. Yang keempat, ciri orang bermental kaya itu tidak pernah berharap subsidi. Ini Pak Kades senang banget kalau bab satu ini, yakin saya. Tidak pernah berharap subsidi. Orang Indonesia ini ada Bapak Ibu, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ya bayar, mental subsidi, mukanya glowing skincare, bawa pakai baju matching, kalau kondangan bawa tasnya aja begini, 5 jari dipasangin cincin semua digoyang-goyangin, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT, nggak dapat bansos, ngamuk. Ini di sana, kalau di sini pusatnya mental subsidi. Kita itu nggak urung dapat rezeki dari Gusti Allah, walaupun kita nggak dapat BLT, nggak dapat bantuan pemerintah. Gede bengge. Yang ngasih rezeki itu pemerintah apa Allah? Allah kan, bukan pemerintah. Pemerintah mah paling banter sedikit korupsi malahan. Korupsi 300 triliun Harvey Muiz. Penjara 6,5 tahun cuman Pak. Ini masalah di kita Bapak Ibu. Jangan bermental subsidi. Yang lebih baik tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Tapi sayang kata Nabi, aku kunjung ke neraka. Aku lihat di neraka istrinya rata-rata kaum wanita. Halo. Cuman kalau ngeliat rai-rai emak-emak ini kayaknya bakal masuk surga semua lah ya.
Kayaknya Bu, kayaknya. Sepertinya. Ya amin, tidak apa-apa, bagus. Pastinya hanya Gusti Allah yang tahu. Cuman saya yakin ibu-ibu bakal masuk surga semua. Tapi walaupun saya yakin, panjenengan harus tahu apa sebab perempuan masuk neraka. Ada 3 sebab yang menyebabkan perempuan paling cepat masuk neraka. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Tahu banget ya. 1, karena melawan suami. Perempuan itu paling gampang masuk surga, taat suami. Paling gampang masuk neraka, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka. 2, perempuan itu masuk neraka gara-gara nggak syukur sama suami. Cocok betul bapak-bapak tuh. Apa kata orang sekarang? Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Kalau papa kerja, mama belanja. Tapi kalau papa nganggur, mama kabur. Ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Panjenengan kalau pengen masuk surga tak ajarin Bu. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo Bu. Ya iyalah nek sak mono. Bangun jam 1 malam terus langsung masak ya Bu ya. Ya cuman begini juga ge Pak, jangan cuma nuntut bini nerimo, karena istri ya nerimo. Ibu-ibu ini kan rai-rai nerimo semua kan, iya. Tapi ibu-ibu ini Pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Rasain loh dibales. Ada yang kayak gitu Bu? Yang mana orangnya? Kalau di sini orangnya. Sekali-kali ge Pak panggil istrinya, "Mama, merikiriin Mama." Enten opo Papa? Mama tasik membersihkan teletong. Sudah selesai, lenggah rien Mama. Rogoh kantong kanan Pak, agak seret. Keluarkan duit 15 juta. Banting, celeker. Ini duit apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku terasi, tuku berambang, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan mobil, cicilan kulkas, cicilan seragam muslimah. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa, malah turah. Yone turah simpen kalih Mama. Alhamdulillah gitu ge Pak. Istri mau balik badan, nanti dulu Mama. Rogoh lagi kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama masak, capek ngerumat anak, capek Mama melumah tiap malam. Bonusnya 15 juta. Berangkat ke mall Mama, jangan pulang kalau nggak habis Mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Ngimpi nganting jedut langit lah Bu. Tapi ya kalau ada jangan pelit. Ya sampean bisa kayak gitu kalau suamimu Banu Andayani. Nek suamimu bukan Banu Andayani, yo jangan ngarep. Terima aja yang ada. Yang ketiga, perempuan masuk neraka gara-gara apa? Mengotori ranjang suami. Apa maksudnya? Suami keluar rumah peras keringat banting tulang,
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan berkalang tanah, bertaruh nyawa, berjuang menafkahi istri dan anak-anaknya. Istrinya memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya. Halo Pak, cuman saya ingin sampaikan Pak, wanita-wanita Indonesia ini wanita setia Pak. Mengapa dia sudah hilang setia? Karena hatinya terluka, sudah lama terabaikan, dingin membeku. Ingat kata orang, jangan salahkan kopimu yang dingin, karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ya Pak ya. Ya kadang-kadang Pak, waktu belum nikah ya Bu, mesranya waktu lagi pengen. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu adalah segalanya dalam hidupku. Cinta ditolak, dukun bertindak. Naik pohon kelapa sawit, the fly to the sky. Pengen terbang ke langit, bukannya terbang ke awan, malah nyungsep ke bawah. Saking cintanya, begitu sudah menikah, istrinya main digentar. Nabi itu ngasih contoh sama kita Pak, sama istri itu kan mesra. Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan? Boro-boro. Laki zaman sekarang jujur, wahai coklat, wahai kuning, wahai ireng. Padahal ibu-ibu tuh pengen lah dipanggil kemerah-merahan, pakai kerudung warna pink, kelambine pink, androknya pink, daleman ngaku kan, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya mana nyangkut di gigi. Lewat depan lakinya pengen dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini, mentang-mentang anak babi pink juga. Jadi hati-hati, harus klop. Istri setia, suami juga penuh cinta kepada istrinya. Insya Allah. Lanjut dikit lagi ge. Tanggung. Tsumma urija bina ila sama'it tsaniyah. Nabi kita naik ke langit yang kedua. Faputih alana, dibukakan pintu langit kedua. Fa idza Nabi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu kata beliau, saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Di langit pertama Nabi Adam sendiri. Langit ketiga Nabi Yusuf sendirian. Langit keempat Nabi Idris sendirian. Langit kelima Nabi Musa, Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Tapi kok aneh Pak, di langit kedua ada dua nabi yang menyambut beliau, Nabi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Muncul pertanyaan, mengapa dua nabi? Karena yang satu akan turun ke bumi lagi, yakni Nabi Isa alaihi salam alias Yesus alaihi salam akan turun ke bumi, kemudian akan memimpin pasukan Pak bersama Imam Mahdi mengalahkan Dajjal dan Israel sekarang ini. Makanya orang NU mengapa enggak meledak-ledak terkait dengan Israel? Orang NU sudah tahu Israel tidak mungkin terkalahkan kecuali oleh pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Makanya 21 negara Arab pernah kerjasama nyerang Israel, kalah semua. Arab Saudi kalah Pak, Mesir kalah, Iran kalah, Turki nyerah sama Israel itu, nggak bisa kalah. Karena Israel itu negaranya seuprit, tapi yang punya Amerika ya Israel, yang punya Eropa ya Israel. Dan memang Israel tak terkalahkan. Yang bisa mengalahkan nanti pasukan Imam Mahdi, dan Nabi Isa bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi memimpin 7 tahun, Nabi Isa menggantikan, kemudian 40 tahun memimpin. Nabi Isa akan menikah. Saya doakan istrinya Nabi Isa orang Musirawas.
Nabi Isa datang pakai pengawalan. Ini apa? Nabi Isa nengok mertua. Luar biasa. Nabi Isa akan memimpin selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau akan wafat, lalu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Nah ini yang terpenting Bapak Ibu, yang hendak saya sampaikan. Tapi tak minum dulu sebentar. Masih sabar ya? Ini yang terpenting. Sebelum Nabi Isa Al-Masih alaihi salam turun dan membunuh Dajjal, akan didahului dengan peristiwa lahirnya Imam Mahdi. Nabi Isa turun kalau Imam Mahdi lahir. Dari lahir Imam Mahdi ini akan nunggu besar dulu. Dia bermukim di Madinah. Jadi kalau Imam Mahdinya itu di Musirawas, rumahnya pinggir kebun sawit, bukan ya. Pastinya di Madinah Pak, dekat kebun kurma adanya. Jadi di Madinah, lalu keluar dari Madinah ke Ka'bah Baitullah, lalu mengalahkan Raja Arab. Ini Raja Arab ditundukkan dulu. Lalu beliau akan memimpin pasukan umat Islam setelah dibaiat oleh seluruh umat Islam di dunia internasional. Nah Bapak Ibu, siapa itu Imam Mahdi? Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Imam Mahdi itu kata Nabi keturunanku, darah daging kami, kata Nabi. Dia merupakan ahlal bait. Al-Mahdiyu min itsrati. Imam Mahdi itu keturunanku, terahku, kata Nabi. Min waladi Fatimah, keturunannya Sayyidah Fatimah, antara dari keturunan Imam Hasan atau Imam Husain. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis namaku, kata Nabi. Nama bapaknya juga nama bapakku. Berarti nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah. Dan tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul, halo, tanda-tanda akhir zaman sebelum Imam Mahdi muncul akan didahului ada sekelompok orang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Sudah ada nggak zaman sekarang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi? Banyak yang ngaku anak cucu Nabi. Ini tanda-tanda. Tsumma fitnatu sarra. Niki hadis sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu. Nanti muncul fitnah di zaman kelapangan, di zaman kemerdekaan. Ya zaman sekarang ini. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah yang keluarnya dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku keturunanku, ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku sayyid, ngaku-ngaku syarif. Yaz'umu annahu minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan keturunan. Ini kurang apa nih Pak? Dia ngaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata keturunanku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah ini poin yang paling penting yang harus kita garis bawah terhadap fenomena orang-orang yang telah ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Bahkan tadi ngaku-ngaku bisa mi'raj sampai 70 kali Bapak Ibu. Hati-hati dengan ini semua. Di Mesir nggak ada tuh yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi Pak. Apalagi minta dimuliakan. Di Yaman, ngapunten, Syekh Sarafuddin Yaman menyatakan mereka ini bukan anak cucu Nabi. Di Yaman aja nggak laku Bapak Ibu, kecuali Hadramaut Pak. Hadramaut itu Bapak Ibu, itu kota kematian itu. Itu ndak ada asal muasalnya kota suci, bukan.
Ini kok sekarang orang umroh ke Hadramaut. Di Hadramaut itu Pak ada kuburan yang katanya kuburan Nabi Hud, tapi dijadikan kayak Ka'bah ditawafi. Bahkan makam Fakih Muqaddam, orang nggak perlu naik haji ke Mekah dan ke Madinah. Cukup ziarah ke makam Fakih Muqaddam, Kanjeng Nabi sudah nongkrong tiap hari di situ. Na'udzubillah Pak. Na'udzubillah. Ini aliran macam apa ini? Ngaku-ngaku sebagai anak putune Kanjeng Nabi. Padahal menurut ilmu nasab. Halo? Menurut ilmu nasab, mereka sama sekali tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Saya ambil bahasa awamnya begini Bapak Ibu. Para habaib di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi, yang dia merasa rumangsa jadi majikan, lalu kita ini jadi babunya semua Bapak Ibu. Yang mereka ngancam kalau nggak dapat ridho mereka nggak dapat syafaat. Mereka ini Bapak Ibu berdasarkan ilmu nasab sudah terbukti 100% bukan keturunan Nabi. Lu ngapa? Karena kitab nasab tahun 345 Hijriah terakhir cuman mencatat Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Saya ulangi, Ahmad bin Isa punya anak cuman 3, Muhammad, Ali, Husain, cuman 3. Dan Ahmad bin Isa itu bukan ulama Pak, makanya jangan disebut imam, dia bukan ulama. Ahmad bin Isa itu bos minyak di Basrah dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Dia tinggalnya di Basrah, anaknya cuma 3. Tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah, kita pakai matematika, 895 Hijriah dikurang 345, total jumlahnya 550. Tiba-tiba 5 abad setengah kemudian, 550 tahun kemudian, ada yang ngaku-ngaku anaknya Imam Ahmad, anaknya Ahmad bin Isa itu ada 4, nambah 1, asmone Ubed, namanya Ubed. Saya ambil umpama begini, Pak Soekarno itu yang kita kenal punya anak Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra. Ini tahun 2025 nggih. Tiba-tiba tahun 2600 nanti, ya kita mau udah mati semualah pokoknya. 2600 nanti Pak, anak Soekarno nambah 1. Namanya Suparman Soekarno Putra. Nah ini perumpamaannya begitu, perumpamaannya. Dan sampai hari ini Bani Ba'alwi sama sekali tidak bisa membuktikan kalau mereka cucu Nabi. Wih, Palembang itu paling banyak Pak. Apalagi kalau lah keliling ke pesantren-pesantren, ndawir gawinyo, minta-minta dengan kiai, minta-minta sama pesantren. Saya ingin sampaikan hari ini, anak putune Kanjeng Nabi tidak akan pernah minta kepada umat Nabi. Gitu begitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi minta-minta sama kiai, minta-minta ke pesantren, maksa, usir. Cocok atau cocok? Emang duit palak bapak kau apa? Kalau kata orang Palembang, emang duit palak bapak kau apa? Kadang-kadang ngapunten ge, kadang-kadang kita ini karena sudah terlalu takzim Bapak Ibu, jadi salah. Itu baru berdasarkan kitab nasab loh Bapak Ibu, belum lagi DNA. Hasil tes DNA-nya seluruh Bani Ba'alwi di Indonesia yang sudah tes DNA, haplogrupnya G. DNA haplogrip G itu adalah DNA-nya Raja Abraha. Tak ulangi, G itu DNA Raja Abraha yang dulu nyerang Ka'bah, yang dimusnahkan oleh Allah dengan pasukan burung ababil. Tak minum dulu sebentar, terlalu semangat sayanya. G, dikit lagi G. Haplogrupnya G. Dan terbaru Habib Agus
Abdullah Habib Agus bin Abu Bakar Al-Habsyi, ini yang terbaru, sudah tes DNA dan DNA-nya G. DNA G itu Yahudi Askenazi, etnis Kaukasia, etnis asalnya bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, tapi keturunan umat Yahudi dari etnis Kaukasia. Ya kalau sekarang mereka jadi muslim, mereka saudara kita juga. Gitu Bang Ge. Ya Habib-Habib itu Bapak Ibu saudara kita karena mereka muslim. Tapi Mbok Yau jangan lagi ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Karena mengapa? Imam Malik berfatwa orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi hukumannya ada 3. Ingat ini, menurut syariat Islam yang ngaku-ngaku cucu Nabi hukumannya ada 3. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang paling keras. Tapi jangan praktekin ya Pak, tangkep Pak Babin kita main hakim sendiri namanya. Tapi itu kalau hukum Islam. Kalau dulu kan cambuk nggak ada lagi zaman sekarang. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Nah, makanya Mbah Yai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet saking Buntet Cirebon, Mbah Yai Marzuki Mustamar, Mbah Yai Profesor Dr. Said Akil Sirot, Yai kasepuhan kita Bapak Ibu yang menyiarkan kemana-mana Habib-Habib ini bukan anak cucu Nabi, itu bukan gibah, senes gibah loh Pak, itu bukan gibah, itu tugas wa yusahar bihi, wajib memviralkan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan, harus kita viralkan kalau mereka bukan anak cucu Nabi. Ini tanda akhir zaman, Imam Mahdi akan segera muncul. Banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi padahal bukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wayuh basu zamanan tawila, penjara dia dalam waktu yang cukup lama agar dia bertaubat. Makanya mudah-mudahan kita masyarakat Nahdiyin dan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama KBNU mendorong agar segera dikeluarkan fatwa siapapun yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi, menggunakan pengakuan itu untuk kepentingan mengeksploitasi dan memanipulasi umat, bisa dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Cocok atau cocok? Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Tujuannya apa? Untuk dalam rangka menjaga kesucian agama kita. Dan yang ketiga yang membuktikan mereka bukan cucu Nabi, dari segi akhlak saja mereka sangat bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya bacakan sabda Nabi, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap kaum Quraisy, la ughni ankum minallahi syai'a. Ini kalau maknanya bahasa kita begini, saya Muhammad enggak bisa nolong kalian sedikit pun di sisi Allah. Enggak ada gunanya Muhammad di sisi Allah untuk kalian semua. Ini Nabi kalau ngomong Quraisy, Bapak Ibu ngomong suku, wong Palembang, tiang Jawi, ulan Lepung, Jemaugaan misalnya. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun walaupun saya suku Quraisy. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Bah Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Nabi ngomongin keluarga, klan, sudah keluarga. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdil Muthalib, wahai keturunan Abdil Muthalib, Nabi ngomongin mbahnya, paman-pamannya, semua sepupu-sepupunya, la ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad walaupun keluarga kalian tidak bisa menolong kalian sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, la ughni anka minallahi syai'a, saya enggak bisa nolong paman. Ya Sofiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, bibinya Nabi,
Saya B, ponaanmu B, nggak bisa nolong BB kalau BB nggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk lagi. Ya Fatimah, wahai Fatimah, tidak ada keluarga Nabi yang nasabnya lebih dekat mengalahkan Fatimah. Ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya bapak mundur, nggak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada lagi orang yang boleh mengklaim dirinya sebagai anak cucu Nabi lantas kemudian merasa punya privilege, seakan-akan pasti masuk surga. Tidak ada yang sedemikian rupa. Bahkan Fatimah pun kata Nabi, aku tak bisa menolongnya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ngaji campur-campur namanya ya. Ngaji Harlah NU, ngaji Isra Mi'raj, ngaji peresmian masjid, dan ngaji nasab. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti mudah-mudahan di lain waktu Mbah Yai Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan mengupas khusus bab nasab. Cuman request dari Yai Imad, kalau ngundang beliau itu jangan pas pengajian akbar, bagusnya pas diskusi, karena ngajinya niku serius Pak, ndak ada guyonnya, nanti ibu-ibu ngantuk semua. Jadi ngajinya serius karena khusus diskusi, jadi ada tanya jawabnya. Jadi ndak apa-apa, ndak perlu rame-rame. Kalau Mbak Yai Imad 200 orang jadilah, yang penting 200 orang tuh kiai, gus, ustadz, aktivis pesantren, aktivis Bahtul Masail yang dia bisa nyerap kajiannya. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Monggo kersani Bapak Ibu nanti nonton ten YouTube nggih. Nama channelnya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim Hasan. Demikianlah di video kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu penting bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang memakan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus, yakni Prima Syeher Mania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua. Tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.